Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SDA, berjumpa lagi dengan Gina Ariela pada acara podcast Ngalir, ngobrol asyik tentang pengelolaan air. Pada kali ini, Gina diberi kesempatan yang luar biasa untuk ngobrol dengan tamu paling istimewa di Dinas Sumber Daya Air. Siapa lagi kalau bukan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Bapak Diki Ahmad Sidik, STMT. Silakan Bapak. Boleh Pak disapa dulu teman-teman Sobat SDA. Assalamualaikum Sobat-Sobat SDA, senang bisa ketemu lagi di podcast yang kesekian kali, saya ngapa. Jangan bosan ya sama kita ya Pak ya. Iya, Yeah. nah pada kesempatan kali ini Pak, Gina pengen ngobrol lebih lanjut sama Bapak tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih Pak. Tentang Hari Air Dunia ke-31, bener ya Pak ya, yang akan jatuh di bulan Maret, tanggal berapa sih Pak kalau boleh tahu? Tanggal 22 Maret. Oh, tanggal 22 Maret 2023, bentar Sangkain lagi Pak. anget tuh martabak. Oh, naon. Kalau martabak itu buat dimakan Pak, bukan buat diomongin ya Pak ya. Mungkin boleh nanti Pak di akhir Bapak Oh, iya. buat kita semua. Nah Pak, untuk hari ini Gina mau ngobrolin lebih lanjut tentang Hari Air Dunia ke-31 ya Pak ya. Iya. Izin ya Pak ya. Iya. Mungkin kita akan membahas tentang fokus ke Hari Air Dunianya sendiri sih Pak ya Pak ya. Iya. Nah, pada Hari Air Dunia ke-31 ini diusung tema Accelerating Change. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, latar belakang apa sih Pak yang menjadikan tema ini diusung untuk Hari Air Dunia ke-31 ini Pak? Iya. Tema yang diambil Accelerating Change artinya kalau kita terjemahkan kan sebenarnya percepatan apa yang dilakukan. Iya, betul Pak. Nah, kaitan Hari Air Dunia tentu saja kita sama-sama tahu bahwa di dalam pemenuhan kebutuhan air buat minum dan sebagainya, itu sebetulnya sudah ada target yang harus dicapai berkaitan dengan pemenuhan air baku itu, dan beberapa aspek lainnya, tidak hanya air minum yang merupakan target SDGs atau Sustainable Development Goal yang harus dicapai di semua negara, termasuk di dalamnya air minum dan sanitasi. Iya, betul. Dan itu harus sudah tercapai pada tahun 2030. Tentunya capaian ini dengan kurun waktu yang hanya tinggal berapa tahun lagi, tentunya perlu adanya percepatan di dalam pemenuhan air baku maupun pelayanan dasar untuk masyarakat, yaitu kaitan penanganan limbah, kemudian juga terkait dengan penanganan sanitasi untuk masyarakat. Jadi artinya semua masyarakat di dunia ini harus bisa terlayani terkait dengan penanganan limbah, penanganan air baku, air minum, kemudian penanganan sanitasi dan lainnya, termasuk di dalam penanganan sampah ya. Iya, itu harus bisa terlayani di akhir 2030, sehingga perlu adanya percepatan. Makna ini yang diambil pada tema Hari Air Dunia kali ini. Oh, jadi sederhananya karena ada banyak permasalahan juga ya Pak, salah satunya Betul. permasalahan krisis air dan sanitasi ya Pak ya. Iya. Iya, untuk kemudian Pak yang menjadi pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Kenapa sih apa yang mendasari masalah tentang krisis air dan sanitasi ini kemudian dibahas oleh masyarakat dunia? Menjadi penting gitu ya. Jadi penting gitu Pak. Pertama kita sama-sama tahu bahwa pertumbuhan penduduk kita cukup tinggi ya, artinya walaupun tidak setinggi dulu, tapi artinya bahwa ada pertumbuhan jumlah penduduk baik itu di Indonesia maupun dunia. Contoh saja Jawa Barat saat ini sudah 48 juta sekian, mau mendekati 50. Kemudian kalau kita ambil sampel saja, contoh Kabupaten Bogor itu 3,7 tahun 2008, tahun 2023 sekarang kalau tidak salah sudah mencapai 5, sekian. Artinya ada pertumbuhan penduduk yang cukup besar yang harus dipenuhi yang target-target SDGs tadi ya. Jadi itu satu pertimbangan. Yang kedua tentunya pertumbuhan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kaitan dengan pertumbuhan penduduk juga tentunya banyak dampak akibatnya. Salah satunya kaitan dengan baik itu dampak sosial maupun kaitan dampak-dampak yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Contoh misalkan ketidakterpenuhan kaitan sanitasi maupun limbah ini akan berdampak kepada terjadinya polusi yang tidak terkendali. Selain itu juga memang kita sama-sama yakini bahwa saat ini sudah terjadi perubahan
iklim yang luar biasa, di mana jumlah, kalau kita lihat banjir di sana sini pada penanganan di satu sisi sudah berjalan, namun memang dari sisi tingkat resiko bencana ini makin lama makin tinggi, apalagi dikaitkan dengan bencana hidrometeorologi. Jadi ini memang menjadi salah satu concern kenapa kaitan dengan target-target dengan krisis air ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi krisis air kan tidak hanya pada saat banyak, saat kering juga masalah juga. Jadi ini menjadi salah satu kenapa ini menjadi sangat penting. Ini Itu. kemudian tadi Bapak udah singgung nih Pak terkait Jawa Barat ya Pak ya. Ya. Kita sebagai masyarakat Jawa Barat, Gina juga masyarakat Jawa Barat, pengen tahu nih Pak pendapat Bapak. Bagaimana sih Pak menurut Bapak sumber daya air di Jawa Barat terkait pemenuhannya untuk kebutuhan masyarakat atas air bersih ini sendiri Pak? Ya, terkait dengan pemenuhan air bersih sebetulnya kita untuk beberapa pusat atau kota-kota yang ada di Jawa Barat semuanya sudah mempunyai master plan pemenuhan air baku. Jadi kita sama-sama tahu bahwa dengan kondisi sekarang, dengan termasuk juga dengan peraturan tentang sumber daya air, bahwa kita harus memaksimalkan pemanfaatan air permukaan dibandingkan dengan air tanah. Jadi memang upaya kaitan dengan pemenuhan kebutuhan air Jawa Barat, studi kajiannya sudah lengkap, baik kebutuhan air baku. Contoh untuk di Pangandaran sudah ada master plan-nya, kemudian di Rancabuaya juga sudah, kemudian juga di Cekungan Bandung sudah ada, kemudian kaitan dengan di Sukabumi sudah ada master plan dan tinggal mengimplementasikan. Nah, kaitan upaya yang sudah dilakukan tentu saja mengacu pada indikator yang ada pada Dinas Sumber Daya Air. Kita memaksimalkan pemanfaatan tampungan-tampungan alami yang ada dan buatan yang ada di wilayah provinsi. Salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas tampung setiap tahunnya yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah memang setiap tahun kita memenuhi target terkait dengan penambahan kapasitas tampung guna pemenuhan air baku di Jawa Barat. Pak, kita lagi di situ Ciburu, Pak. Masa kita nggak jalan-jalan sih, Pak? Boleh dong, Pak, kita naik perahunya, Pak. Ada perahu-perahu tuh, Pak, macam-macam. Ayo, boleh, Pak? Ayo kita naik perahu Oke, supaya menikmati Pak. Ciburu. Kita menikmati situ Ciburu sama-sama ya, teman-teman. Situ Ciburu ya, Pak. Ini boleh tahu nggak sih, Pak, revitalisasinya ini waktu kapan ya, Pak? Ini dilaksanakan ada 2 tahap. Ya. Pertama tahun 2019, kemudian terakhir tahun 2021. Oh, ternyata proses revitalisasi itu lama ya, Pak ya? Iya, ini kan memang kaitan fiskal kita yang terganggu pada saat COVID, jadi ada yang sedikit tertunda karena. Tapi kalau ngelihat sekeliling sih, Pak, ini udah dimanfaatkan dengan sangat hebatnya lah oleh masyarakat sekitar ya, Pak ya? Tadi alhamdulillah, tinggal bagaimana mengelola situ ini dengan baik, menjaganya, yang paling utama menjaga. Ya. Ayo kita naik perahu. Perahunya yang mana, Pak? Yang ini, kita naik. Bapak ini dalam nggak ya, Pak? Gina takut, Pak. Enggak, tuh si Bapak juga. Sini aja Bang, pegang. Bapak selamatin Gina kalau Gina kenapa-kenapa ya, Pak? Aman, ada si Bapak. Oh, saya di belakang ya? Saya di belakang atau saya yang di belakang? Pak, kita udah di tengah-tengah situ Ciburu ini ya, Pak ya? Iya. Ini dalamnya berapa meter, Pak? Dalamnya cukup dalam mungkin ya, Pak ya? Dibilang dalam banget enggak lah, tapi memang ada lumayan lah, artinya untuk sebagai tampungan air ya cukup lah. Oh ya, berarti Gina pun di sini aman lah ya, Pak ya? Aman. Iya. Ini artinya dari sisi safety aman. Iya, siap. Nah, ini juga suka dipakai tempat pariwisata ya, Pak? Ini perahu-perahu juga suka disewakan ya, Pak? Iya. Berarti bagian dari pariwisata di situ Ciburu gitu. Jadi revitalisasi ini juga malah menambah nilai ekonomis masyarakat sekitar ya, Pak ya? Harus, iya, karena kan kita tahu kalau revitalisasi situ yang dilakukan, apalagi di kawasan yang artinya banyak penduduk, itu harus punya fungsi ekonomi juga. Artinya punya fungsi sosial, punya fungsi ekonomi. Jadi artinya bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar situ. Jadi ini salah satu bentuk konkret tindakan dari Dinas Sumber Daya Air ya, Pak ya, untuk membantu masyarakat ya, Pak ya. Nah, terus terkait Dinas Sumber Daya Air ini sendiri nih, Pak, pengen tahu sih, Pak, bagaimana langkah strategis dari Dinas Sumber Daya Air dalam mengatasi permasalahan yang tadi, Pak, permasalahan krisis air air dan sanitasi, Pak.
Jadi bagaimana mengatasi permasalahan, tentu saja kita melakukan kegiatan yang masih artinya bukan berbau air ya. Artinya kegiatan yang kegiatan fisik sekaligus juga bisa membangkitkan peran masyarakat bagaimana mencintai badan air sehingga bisa menjaga. Jadi kaitan untuk krisis air, contoh ini revitalisasi situ Ciburu yang kita lakukan di dalamnya adalah kita melakukan normalisasi situ. Jadi itu adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas tampung situ Ciburu ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan air baku. Jadi ada peningkatan kebutuhan air baku untuk berbagai kebutuhan. Untuk sanitasinya sendiri dengan dipercantik seperti ini, diharapkan masyarakat akan lebih mencintai situ Ciburu ini sehingga masyarakat akan enggan untuk membuang limbah, akan enggan untuk membuang sampah. Itu upaya konkret yang kita lakukan. Jadi intinya bahwa kita melaksanakan kegiatan normalisasi ini adalah penambahan kapasitas tampung sesuai dengan indikator dinas yang ada di dinas. Dan alhamdulillah tiap tahun kita tercapai, artinya setiap tahun kita melaksanakan kegiatan penambahan kapasitas tampung air ini. Gitu ya Pak ya, ternyata indah banget sih Pak, begitu Gina udah di tengah, meskipun tadi awalnya gemeter Pak, kalau boleh jujur kayak Gina. Iya, ini memang kan kalau lihatnya jauh mungkin kita sambil menikmati jadi lupa tentang di atas perahunya. Iya betul Pak. Nah kembali ke tema tadi accelerating change nih Pak. Iya. Pembahasan tentang Hari Air Dunia ke-31. Iya. Pengen tahu sih Pak, apa saja sih Pak tindakan percepatan perubahan yang udah dilakukan sama Dinas Sumber Daya Air ini dalam mengatasi permasalahan yang tadi lagi nih Pak? Ya, kaitan percepatan tentu saja banyak hal yang kita lakukan di dalam kegiatan konkret ya, yang kita lakukan di dalam untuk pemenuhan krisis air tadi. Yang sering kita kampanyekan adalah bagaimana kita melakukan kegiatan konservasi air melalui gerakan sumber resapan. Itu adalah upaya kita untuk mengajak peran serta masyarakat semua, berbagai pihak untuk melakukan konservasi air sehingga air permukaan, sehingga air tanah itu akan ada konservasi dan pada akhirnya tentu saja keandalan debit-debit sungai kita akan lebih terjaga dengan konservasi air tanah. Itu satu langkah. Kemudian yang selain itu juga revitalisasi ini juga langkah percepatan yang di dalamnya tadi sudah sampaikan ada kegiatan penambahan kapasitas tampung dan edukasi masyarakat. Dan kita sedang menggalakkan, sedang mengupayakan salah satunya adalah dengan merubah proses bisnis kita di dalam operasi dan pemeliharaan daerah irigasi. Artinya kita untuk daerah Jabodetabek di mana sudah terjadinya perubahan tata guna lahan ya. Iya. Dari awalnya sawah-sawah berubah menjadi pemukiman. Di situ kan akan timbul tantangan. Tantangannya masyarakat ini kan harus terlayani dengan air. Di sisi lain kita juga mengalami masalah terkait dengan air yang melimpah yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kaya. Ini menjadi peluang, akhirnya menjadi peluang bagaimana kita bisa melaksanakan ini untuk kebutuhan masyarakat tadi, yang perumahan tadi. Jadi airnya yang sawah-sawah perumahan, ya sudah akhirnya kita air untuk irigasinya kita rubah juga untuk menjadi kebutuhan perumahan tadi. Itu adalah langkah konkret yang kita lakukan. Terus kemudian bagaimana upayanya ya kita tentu saja melakukan kajian akademis, kemudian juga kajian kaitan dari sisi finansial, pembiayaan dan seterusnya. Itu yang sudah kita lakukan. Tentunya nih Pak, kita kan dari tadi ngobrol tentang dari sisi atau perspektif dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terus nih Pak. Pasti kita juga kan membutuhkan peran masyarakat Pak. Kita pincang ya Pak tanpa masyarakat ya Pak ya tentunya. Iya pasti. Nah Gina pengen tahu sih Pak, pesan apa nih Pak dari Bapak untuk masyarakat Jawa Barat yang ada banyak di luar sana Pak? Boleh sambil ngeliat ke kamera Pak. Untuk membantu kita melakukan pengatasan permasalahan sanitasi air dan krisis air ini dalam hal pengelolaan airnya nih Pak. Ya, ada beberapa pesan yang mungkin yang perlu saya sampaikan terkait hal ini. Yang pertama,
tentu saja mari kita sama-sama menghemat air. Mari kita sama-sama melakukan kegiatan penghematan air di setiap kegiatan kita yang memang bisa kita lakukan. Contoh sederhana yang misalkan kita mencuci mobil yang tadinya menggunakan air pakai selang gitu ya, yang kadang suka terbuang, mungkin kita harus merubah perilaku kita dengan menggunakan ember dan sebagainya. Kemudian juga jangan lupa menutup keran gitu. Jadi habis kita suka enak tuh lagi sikat gigi, kerannya ngocor terus. Padahal kita pada saat kita sikat gigi sebetulnya kan tidak membutuhkan air gitu. Iya, Itu adalah contoh yang sederhana. Kemudian tentu saja melakukan kampanye berkaitan dengan penghematan air ini. Itu adalah sudah merupakan salah satu upaya kita melakukan kampanye upaya untuk mengurangi atau mengoptimalkan pemanfaatan air. Kemudian juga selain itu tentu saja mari kita sama-sama melakukan gerakan memanen air atau water harvesting di rumah-rumah melalui membuat tampungan-tampungan. Jadi artinya yang air hujan yang ngalir tadinya kebuang ke drainase itu kita tampung dan kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan air. Contoh misalkan untuk menyiram dan sebagainya itu bisa memanfaatkan air-air tampungan tadi. Jadi termanfaatkan lah. Jadi artinya kita manfaatkan air sebisa mungkin sehingga tidak terbuang percuma gitu ya. Jadi kita manfaatkan. Intinya seperti itu, Teh Gina. Terakhir Pak, masyarakat Jawa Barat ini kan terdiri dari berbagai macam suku ras mungkin ya Pak. Iya. Gina pengen tahu sih Pak, pemersatu, mungkin Bapak sebagai pemersatu nantinya nih Pak, motivasi apa sih Pak yang bisa menggerakkan semua suku dan ras dari masyarakat Provinsi Jawa Barat ini dalam hal melakukan perubahan untuk mengatasi masalah krisis air sama sanitasi? Boleh Pak disampaikan langsung ke kamera biar teman-teman semua lihat? Ya, terkait motivasi atau quote mungkin ya. Boleh Pak. Kayak quote. Boleh, Jadi Pak. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan walaupun itu hanya kecil. Karena apa yang kita lakukan dari sesuatu yang kecil mungkin itu bisa merubah wajah dunia. Karena mungkin yang kita lakukan kecil tapi dilakukan bersama-sama tentu saja itu akan menjadi masif dan merubah wajah dunia. Sama dengan air, mari kita hemat air dari semua kalangan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan permasalahan krisis air ini, salah satunya dengan gerakan hemat air. Iya, luar biasa teman-teman, didengar ya teman-teman. Semoga kita mendapat dunia yang lebih baik ya Pak untuk kedepannya ya Pak ya. Terakhir Pak, Gina mengucapkan terima kasih dulu nih Pak sama Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk Bapak, yang diberikan dari Bapak, karena udah mengizinkan Gina bertanya-tanya lebih lanjut dalam hal memperingati Hari Air Dunia ke-31 ini apa ya? Iya, hatur nuhun juga sudah bersedia diajak naik perahu. Iya Pak, meskipun jujur gemeteran Pak. Makasih banyak Bapak untuk waktunya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak Diki ini dapat menjadi informasi yang juga menjadi motivasi ya Pak ya untuk kita berubah lebih baik ya Pak ya. Oke. Terakhir menutup podcast pada kali ini, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Air Dunia ke-31. Accelerating Change. Perubahan kecil apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.